Halo iKids, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi ini kalau kita boleh bangun, semua jadi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita beraktivitas, kita siapkan Alkitab kita dan kita siapkan juga buku powernya. Nah, anak-anak, pagi ini pembacaan firman Tuhan kita ambil di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 29. Nah, anak-anak nanti baca semuanya ya. Dan pagi ini Tante akan baca di dalam Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Di nama Tuhan. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6a, di situ Yesus ditolak di Nazaret, ya, di mana Tuhan Yesus telah memberitakan firman Tuhan di rumah ibadat dan banyak orang-orang yang tidak percaya sehingga mereka menolak atas ajaran Yesus. Tetapi Yesus di situ mengadakan banyak mujizat, ya, orang sakit disembuhkan, ya. Di situ banyak mujizat yang diadakan. Dan di dalam Markus pasal 6 Markus pasal 6 ayat 6b sampai 12, itu Yesus mengutus ke-12 rasul. Nah, seperti yang Tante baca tadi, Tuhan Yesus memanggil muridnya untuk memberitakan firman Tuhan, atau murid-murid Tuhan Yesus akan mengadakan banyak mujizat, ya, diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus. Nah, mungkin anak-anak berpikir, Tante, kalau saya masih anak-anak, apa saya juga bisa, Tante, seperti murid-murid Tuhan Yesus? Tentu saja bisa, anak-anak, ya. Seperti firman Tuhan yang pernah kita hafalkan, ya, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, yaitu saksi Tuhan Yesus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, anak-anak, kalau Tuhan Yesus mempercayakan atau Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, sehingga murid-murid Tuhan Yesus bisa menyembuhkan banyak orang, ya, anak-anak juga yakin, ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sekalipun kamu anak-anak, kalau kamu percaya dengan yakin dan percaya, maka anak-anak juga diberikan kuasa oleh Yesus. Ya, dengan cara apa, Tante? Mungkin saat ini anak-anak dalam keadaan sakit. Berdoalah dengan yakin, berdoalah dengan iman percayamu bahwa saya sembuh. Pasti Tuhan akan memberikan kesembuhan. Dan anak-anak juga diberikan kuasa untuk mendoakan teman-temanmu yang sakit, atau mama papamu yang sakit, atau saudara atau tetangga-tetangga kita. Nah, oleh sebab itu kita tetap yakin kita mau dipakai Tuhan menjadi alat-alatnya seperti murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, ya. Sampai di dalam Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29, di situ juga bahkan Yohanes sampai dibunuh oleh Herodes, ya, karena Herodes diingatkan supaya tidak mengambil istri saudaranya, tetapi Herodes melanggar. Nah, bahkan Yohanes Pembaptis pun dia berkorban, ya, sampai dibunuh. Tetapi itulah, ya, pengorbanan Yohanes. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan takut dihina, ya, jangan takut ditolak kesaksian kita, jangan takut kita tidak diterima, ya. Doakanlah teman-teman kita, saudara kita yang mengalami sakit penyakit, karena Tuhan Yesus juga memberikan kuasa kepada kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadikan pegangan kita, menjadikan kekuatan, yakin bahwa kita juga anak-anak Tuhan diberi kuasa untuk mengadakan banyak mujizat. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita sekalian, anak-anak. Selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kondisi badan, dan jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, ya. Kalau tidak perlu, tidak usah keluar rumah. Tuhan Yesus memberkati.